Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fikri, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, ingin berbagi kepada kita semua bagaimana kita mensikapi pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Pertama, bahwa saya ingin mengajak kita semua untuk mentaati, mengikuti apa yang menjadi seruan pemerintah dalam hal menghadapi COVID-19 ini. Kedua, saya ingin menekankan bahwa ada tanggung jawab pribadi di situ. Ada tanggung jawab keluarga di sini. Ada tanggung jawab pemerintah di sini. Bahkan ada tanggung jawab dunia di sini. Itulah yang dikatakan pandemi. Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada kita semua sebagai bentuk tanggung jawab pribadi kita. Saya singkat COVID. C yang pertama adalah cuci tangan. Silakan cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun. Itu jauh lebih efektif. Boleh menggunakan cuci tangan hand sanitizer atau cuci tangan dengan hand scrub dan lain sebagainya, ya. Kemudian kedua, O, olahraga. Lakukan aktivitas minimal 30 menit sehari, ya. Anda bisa melakukan gerakan-gerakan ringan di rumah. Anda bisa lakukan senam ringan di rumah, atau jalan, aktivitas fisik yang membuat Anda bergerak. Karena dengan kita bergerak, dengan kita melakukan aktivitas fisik, sel-sel imun kita, metabolisme kita akan dibangkitkan kembali. Dan ini tentunya akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Kemudian V, vitamin. Untuk melengkapi kondisi tubuh kita agar lebih fit, silakan konsumsi vitamin. Memang direkomendasikan di sini adalah vitamin C dan vitamin E. Atau memang silakan makan makanan yang bergizi ataupun produk-produk lokal yang ada di sekitar kita, itu untuk memperkuat daya tahan tubuh kita juga. Kemudian I adalah istirahat yang cukup. Tidak perlu begadang, tidak perlu tidur sampai larut malam. Usahakan minimal paling tidak 8 jam kita bisa tidur untuk istirahat sehingga paginya kita bisa beraktivitas kembali. Kemudian D adalah yang terakhir adalah di rumah saja. Stay at home, ya. Lakukan social distancing seperti anjuran pemerintah. Seperti yang kita lakukan, social distancing, kemudian physical distancing. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan social distancing atau physical distancing, maka potensi menular dari orang ke kita atau kita ke orang lain menjadi jauh lebih kecil. Mindset harus kita rubah bahwa kita punya potensi untuk menularkan kepada orang lain. Jika konsep ini dipegang, maka kita akan taat dan disiplin melakukan social distancing. Yang penting adalah bagaimana sikap mental kita menghadapi COVID-19 ini. Tetap tenang, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, kekhawatiran yang berlebihan, membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Itu adalah persepsi kita sebenarnya, yang kita ciptakan sendiri. Ayo tetap tenang. Kemudian kalau Anda harus keluar, mungkin untuk keperluan memberi logistik, untuk keperluan yang sangat urgent, untuk hal-hal yang sifatnya urgent, silakan gunakan masker. Masker seperti yang saya gunakan ini adalah jenis masker bedah. Gunakan masker, tapi masker seperti ini direkomended untuk teman-teman petugas medis yang bertugas di rumah sakit atau puskesmas. Yang bisa Anda gunakan juga masker yang berjenis kain atau produk-produk UKM yang selama ini sudah ada, ataupun masker yang bisa Anda buat sendiri. Ada lagi jenisnya masker N95. N95 itu adalah
masker yang khusus digunakan untuk petugas medis kita yang berada pada zona merah, yang berada pada ruang isolasi. Itu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap termasuk masker N95. Jika tidak ada masker seperti ini, masker bedah, boleh menggunakan masker kain atau produk-produk yang saya sampaikan tadi. Ini juga bisa membantu untuk menghindari partikel-partikel yang akan masuk ke saluran nafas kita. Beberapa tips ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap tenang, kemudian waspada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.